MDmers, balik lagi di podcast Boleh Tahu. Ya. Nah, MDmers, seperti kita tahu nih, hawa-hawanya udah bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang spesial, munculnya cuma setahun sekali. Di bulan spesial ini kan kita mengalami semua yang berbeda ya dibanding hari-hari biasanya. Pola tidurnya beda, pola makannya beda, suka bikin loyo kadang nih kata orang-orang. Tapi karena target kerjaan gak berbeda nih, kita harus tetap produktif, gak boleh loyo-loyo, gak boleh mager-mager. Makanya nih di edisi podcast kali ini kita bakal bahas tentang produktivitas kerja selama bulan puasa. Nah, kebenaran banget saya sudah ditemenin sama 2 orang spesial nih di sini sesuai dengan tema kita di edisi ini. Yang pertama ada Dr. Laras dari Telkomedika. Terima kasih Mbak Didi. Sama Mas Putra Agung dari MD Media. Nah, boleh nih kita perkenalan dulu kali ya. Boleh, Dok. Halo MDmers, perkenalkan saya dengan Dr. Laras Asia Ceria, bisa dipanggil dengan Laras, saat ini bertugas di Telkomedika sebagai dokter umum. Oke, satu lagi. Mungkin udah kenal atau? Halo, saya Putra Agung dari MD Media, divisi Corporate Communication. Oke, nah Dok, Mas Putra nih, kita kan sesuai tadi yang udah saya omongin di awal ya, kita bakal bahas soal produktivitas selama berpuasa gitu. Mungkin ke Dokter Laras dulu ya, Dok, bener gak sih memang kalau kita lagi puasa tuh ada yang berubah gitu di badan tuh memang suka jadi loyo-loyo gak sih Dok sebetulnya? Oke, baik Mbak Didi, memang selama bulan puasa ini tentunya tubuh tidak mendapatkan asupan ya kurang lebih selama 13 sampai 14 jam nih satu harinya selama kurun waktu kurang lebih dalam 1 bulan lamanya. Tentunya tubuh pun pasti akan beradaptasi baik dari tadi yang sudah Mbak Didi sampaikan di awal, dari pola makan, dari pola istirahat, kemudian pola aktivitas sehari-hari. Nah, otomatis adaptasi tubuh tersebut itu akan berdampak terhadap perubahan dari fungsi-fungsi dari organ itu sendiri. Jadi selama kita berpuasa, sumber glukosa yang berada di dalam tubuh merupakan berasal dari karbohidrat yang dipecah dari makanan yang kita konsumsi. Oke. Kemudian glukosa dalam darah tersebut pastinya akan kita gunakan nih selama berpuasa, karena tentunya selama berpuasa kan kita tetap melakukan aktivitas, tetap bekerja dan berolahraga dan sebagainya. Apabila cadangan glukosa dalam tubuh ini habis, maka akan digunakan glikogen yang bersumber dari hati dan juga otot yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber energi berikutnya untuk kita tetap berenergi lah ya selama beraktivitas. Kemudian jika glikogen tersebut sudah habis, maka akan digunakan kembali cadangan energi berikutnya, yaitu kolesterol, lemak dari dalam darah. Kemudian lemak tersebut akan digunakan sebagai sumber energi. Oleh karena itu, puasa itu bagus sekali ya tentunya untuk orang-orang yang punya kadar kolesterol tinggi, itu bisa untuk nurunin kolesterol. Kemudian yang ada punya program diet tertentu nggak berhasil, mungkin dengan tata cara puasa ini bisa berat badannya bisa berangsur-angsur turun. Dan ini karena puasa ini berfungsi juga untuk controlling gula darah, maka bagus juga nih untuk orang-orang dengan riwayat diabetes mellitus atau kencing manis ya. Artinya dengan rutin berpuasa, apalagi nanti ini selama bulan Ramadan ini full ya? 1 bulan, tentunya baik untuk orang-orang dengan kondisi penyakit tersebut. Selain perubahan metabolisme tadi, tentunya organ-organ juga mengalami perubahan ya, adaptasi. Beberapa di antaranya seperti di rongga mulut, tentunya kita tetap produksi air liur, tujuannya supaya nggak kering. Karena kalau rongga mulut itu kering, tentunya akan memicu pertumbuhan bakteri dan bisa mengakibatkan bau mulut ya Mbak, ya kan? Ini itu yang aroma bulan ya, Ramadan itu ya. kan. Aroma kurma ya. Aroma surga ya katanya ya. Itu yang pertama, dari produksi air liur harus tetap berproduksi. Yang kedua dari lambung. Lambung ini akan mengurangi produksi asam lambung karena puasa nggak ada yang bisa diolah makanan, dicerna, otomatis produksi asam lambung berkurang. Yang ketiga adalah produksi dari
pankreas. Pankreas ini kan memproduksi insulin yang fungsinya untuk memecah glukosa ya, glukosa dari sumber makanan yang kita makan. Karena nggak ada yang dikonsumsi karena puasa tersebut, otomatis ya insulinnya pun produksinya berkurang. Kemudian yang keempat dari kandung empedu. Kandung empedu ini kan memproduksi cairan empedu yang fungsinya untuk memproses lemak-lemak yang kita makan. Ini diproses oleh cairan empedu tersebut. Karena tidak ada makanan yang kita konsumsi, berarti cairan empedu ini akan ditampung dulu nih di kantung empedu. Nanti tujuannya untuk proses persiapan saat nanti buka puasa. Baru Iya terkeluarin. betul, kalau misalnya makan santan lemak baru tuh fungsinya si cairan empedu tersebut berfungsi. Kemudian ada usus, kerja usus besar dan usus halus pun otomatis melambat karena memang ada tidak apa-apa ada ya, gitu tidak ya. ada yang bisa, artinya perlambatan pergerakan karena memang tidak ada intake yang kita makan. Selain itu, dampak dari puasa tentunya juga bisa sebagai proses detoksifikasi dari tubuh. Artinya organ hati bekerja untuk membuang racun-racun dari dalam tubuh yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Mungkin seperti itu Mbak Didi. Wah, oke, berarti selama puasa itu sebetulnya membawa banyak dampak positif ya dok ya ke Betul, Mbak badan. Didi. Walaupun pas awal-awal adaptasi loyo-loyo, Betul tapi banget. sebetulnya badan tuh lagi oke banget ya saat itu. Ada detox, terus tadi organ-organ tuh kerjanya jadi lebih bagus selama puasa, bisa menurunkan berat badan juga gitu. Jadi pengen makin rajin puasa ya, walaupun setelah lebaran nanti. Amin. Amin. Nah, sekarang ke Mas Agung dulu nih, ke Mas Putra Agung. Mas, kalau di kantor sendiri gimana? Bener nggak sih suka loyo-loyo? Kalau loyo-loyo pasti ya. Tapi gimana caranya kita mengatasi produktivitas kita dalam bekerja gitu, walaupun di bulan Ramadan gitu. Nah, supaya tidak berloyo, jangan lupa sahurnya juga jangan sampai lewat gitu. Banyak program ya Mas Banyak ya bulan program juga puasa. ya. Ada apa aja sih Mas nih di MD Media? Mungkin kita bisa ceritain ke MDmers biasanya kita di bulan puasa kayak gini ada kegiatan apa aja? Oke, kalau kegiatan di MD Media itu sebelumnya kita sudah mengadakan tarhib Ramadan, mengadakan tarhib Ramadan di mana teman-teman MD Media seluruh karyawan itu berkumpul untuk ya mungkin Menyambut saling gitu menyambut ya. lah, menyambut, saling memaafkan supaya puasanya nanti afdol. Biar nggak cuma badan yang detox Iya, tapi hatinya hati juga detox detox ya. Jangan nanti pas saat bulan puasa masih ada dendam, masih kesel sama orang. Udah gitu. dibersihin dulu Udah ya, dibersihin dulu sebelum semuanya. masuk bulan suci Ramadan. Bersihin semuanya, dikeluarin unek-unek, udah maaf-maafan menyambut Ramadan. Nanti kita puasanya juga jadi fokus. Betul. Kerja fokus, Jadi puasa puasa fokus. fokus ya. Kayak gitu sih Terus kira-kira. terus Mas. Nah terus setelah kemarin kita lakukan tarhib, nanti mungkin menjelang Lebaran kita akan mengadakan buka puasa bersama dengan anak yatim. Nah biasanya seperti tahun lalu kita mengumpulkan dana santunan dari masing-masing karyawan, lalu nanti sebagai simbolis BOD akan menyerahkan santunan itu kepada anak yatim. Nah, dan tidak cuma hanya karyawan, kantor pun juga Ada ikut dari serta, kantor ada dari gitu ya? kantor ikut serta untuk menyumbang ke anak yatim itu. Berbagi kasih lah ya Berbagi Mas kasih. ya. Kita. Nah, mungkin MD Media berbagi lah. MD Media berbagi itu Tahunan ya. tahunan. Acara itu dilaksanakan setahunan. Nanti juga ada penceramahnya, pemberian ceramah menjelang buka puasa. Buka puasa. Gitu sih. Nah, kalau nggak salah buat buka puasa juga MD menyediakan nih. Tidak usah khawatir nih untuk teman-teman MD Media. Yang Jadi tetap bekerja harus ya. tetap produktif, gitu, tetap bisa bekerja walaupun Sedang berpuasa sedang gitu. berpuasa. Jangan takut, maksudnya jangan takut untuk tidak disediakan makanan di area kantor. Jadi kita tetap menyediakan takjil untuk teman-teman yang masih produktivitas untuk bekerja di dalam kantor. Ya takut soalnya kan biasanya misalnya lagi kerja gitu. Terus takut kemacetan atau nggak keburu nyampe rumah. Bisa buka di kantor dulu ya Mas ya selama bulan puasa ini. Ya biasanya kan nanti pas setelah kerja gitu, wah ini kerjaan belum selesai gitu ya,
panik gitu, pengen buka puasa sama anak istri di rumah. Ya Buka kita sama teman-teman. teman-teman itu kita siapkan untuk teman-teman berbuka sih. Gitu. Ada apa aja Mas? Gorengan, lontong, Gorengan sih pasti ya, cendol, tempe. favoritnya. Ya, ada channel ya variatif sih sebenarnya. Tidak cuma tiap hari lontong gitu, tiap hari Ganti-ganti ya gorengan Mas ya, ya, biar ganti-ganti nggak sesuai. ini ya. eh, dari dokter kan tadi udah menyebutkan tuh pola makan sehatnya. Oke deh, banyak banget ya sebetulnya agendanya di bulan puasa ini gitu. Malah lebih-lebih dari bulan biasanya sebenarnya ya. Iya, iya. Nah, Dok, gimana nih? Karena kan biasanya agenda padat dan kerjaan juga tetap banyak gitu ya. Untuk menjaga biar kita tetap produktif nih selama bulan puasa, ada nggak sih yang harus dilakukan, Dok? Yang spesial gitu dibandingkan hari-hari biasa. Oke, baik Mbak Didi. Mungkin yang pertama adalah niat ya. Karena segala sesuatu rasanya kalau tidak diawali dengan niat rasanya percuma. Jadi nomor satu menurut saya adalah niat. Sesuai ada juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Mas Agung nanti mungkin bisa dikoreksi nih kalau salah. Ya. Bunyinya inamal a'malu biniyat. Artinya sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari apa yang diniatkannya. Jadi nomor satu itu niat. Kalau misalnya niatnya udah semangat 45 artinya tetap kerja produktif penuh semangat, kita nggak ada alasan lagi nih untuk malas-malasan selama bulan Ramadan. Yang kedua pastinya upayakan untuk nutrisi intake kita ya, makanan maupun minuman tetap tercukupi. Artinya selama proses makan sahur dan juga berbuka puasa, sebisa mungkin kita tetap upayakan untuk mendapat makanan dengan gizi seimbang, yaitu terdiri dari sebisa mungkin komposisi dari piring makan kita terdiri dari 30% karbohidrat, 20% protein nabati atau hewani, dan 50%-nya ini gabungan antara sayur dan juga buah-buahan. Oke. Selain itu perlu juga tentunya intake cairan yang cukup karena kan ini kita akan setiap hari ya melalui puasa sekitar 13 sampai 14 jam. Tentunya apabila intake cairan kita tidak tercukupi bisa terjadi dehidrasi. Oke, iya. Dehidrasi pada tubuh itu yang bisa mengakibatkan tubuh jadi lemes, loyo, nggak semangat itu. Pastikan mengikuti sesuai anjuran dari WHO untuk konsumsi tetap 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter yang terbagi mungkin bisa dibagi menjadi 1 gelas saat bangun tidur saat sahur, Oke. kemudian 1 gelas setelah makan sahur, kemudian 1 gelas saat berbuka puasa, 1 gelas setelah sholat maghrib, kemudian 1 gelas saat makan besar, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat tarawih, dan terakhir 1 gelas sebelum tidur. Artinya itu udah Dicicil memenuhi gitu ya, Dok, ya? 8 gelas kesannya, karena kalau tidak terbagi-bagi seperti waktu tersebut kesannya akan sulit Banyak banget dan gitu. banyak sekali. Padahal kalau kita pecah menjadi 8 gelas per hari seperti yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah Normal-normal aja ya bisa sebenarnya. tercapai. Ya. Kemudian yang ketiga, pastikan untuk membuat to-do list, artinya pastikan ada prioritas pekerjaan apa saja yang akan kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Mungkin dari prioritas pekerjaan, kemudian ibadah tentunya kan di bulan Ramadan keinginan untuk ibadah itu lebih meningkat Menggebu-gebu, ya iya. dibandingkan dengan bulan-bulan lain di luar Ramadan. Jadi pastikan kita prioritaskan apa saja program-program mulai dari pekerjaan, kemudian ibadah, kemudian mungkin kalau ibu-ibu yang bekerja kapan waktu untuk masak, untuk beberes rumah dan sebagainya, untuk menyiapkan waktu sahur dan berbuka itu harus di-manage juga dengan baik. Yang berikutnya adalah penting juga untuk mengatur pola tidur, karena perubahan adaptasi dari aktivitas ini tentunya akan mengakibatkan perubahan juga dari pola tidur kita. Betul, Pastikan betul. pola tidur kita tetap tercukupi minimal 6 jam dalam satu hari. Kemudian sebisa mungkin menghindari lembur dari pekerjaan ya, lebih fokus ke ibadah. Kemudian bisa manfaatkan juga waktu-waktu istirahat siang untuk beristirahat sejenak. Kemudian bisa juga saran untuk tetap produktifnya adalah dengan berolahraga, Mbak Didi. Oke. Olahraga ya dengan Nah, ya, ini intensitas gimana nih, Dok, ringan olahraganya? sampai sedang gitu ya. Mungkin bisa dilakukan setiap hari tergantung dari kesanggupan dan kekuatan dari tubuh. Memang idealnya dimulai dari durasi yang kecil dulu, mungkin
bisa 20 sampai 30 menit. Mungkin waktunya pun itu harus kita pilih ya, jangan sampai Nah, karena iya, biasanya. olahraga jadi nggak kuat nih puasanya, jadi tiba-tiba siang-siang haus gitu Iya, kan. betul, Jadi Dok. kita juga harus pertimbangkan kapan sih waktu yang tepat untuk berolahraga. Jadi memang disarankan untuk waktu olahraga itu menjelang waktu berbuka puasa atau nanti setelah berbuka puasa, Mbak. Oh, oke. Artinya waktu-waktu tersebut sangat disarankan ya. Dan inisiasinya pun jangan terlalu lama. Jika memang bisa 20 menit di awal, karena kan tentunya tubuh akan beradaptasi. Mungkin seminggu, 2 minggu awal, mulai saja dulu dari dengan intensitas durasi yang pendek terlebih dahulu. Mulai dari 20 menit. Kemudian semakin hari, semakin Baru minggu, bisa bertambah mulai gitu ya. ditambah bisa sampai 60 menit dalam satu kali olahraga. Mungkin seperti itu. Oke, berarti biasanya yang suka jogging pagi-pagi nih Dok, bisa digeser dulu ya jadi jogging sore kayak gitu. Nah, kalau misalnya jenis olahraganya nih Dok, apa sih yang disarankan kalau kita lagi puasa? Oke, baik. Karena ini kondisinya kalau memang menjelang berbuka puasa artinya kan dalam kondisi haus-hausnya ya biasanya sore hari. Oleh karena itu kita juga harus pintar-pintar memilih olahraga apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Biasanya memang dianjurkan olahraga dengan intensitas sedang dengan pilihan jenis olahraga antara lain seperti jogging, kemudian jalan santai, bisa juga senam aerobik atau bersepeda. Oke. Berarti kalau misalnya futsal, basket nanti aja habis Nanti dulu, berbuka ya ya, Dok ya. betul. Kalau berenang boleh nggak Dok? Biar sekalian. Berenang sambil minum air gitu ya. Iya, kan lumayan adem ya lagi puasa berenang. Ya, bercanda. Nah, kalau itu kan tadi bagaimana menjaga kebugaran fisik ya, jasmani gitu. Nah, Mas Agung kalau di MD sendiri menjaga kebugaran rohaninya nih selama bulan puasa, tadi kan sempat di-mention sedikit, boleh dong diceritain lagi Mas? Kalau di kita MD Media mungkin nanti sorry. Kalau di MD Media nanti ada penceramah yang untuk ya setidaknya menyejukkan hati kita lah yang lagi Selama galau bulan ya. puasa ya. Selama bulan puasa supaya hati kita tenang gitu. Terus bisa mendengarkan nasihat atau kata-kata dari Pak Ustadz gitu. Biasa kita panggil itu sih. Kalau program olahraga nih Mas, kan kita juga ada tuh ya, biasanya suka pada badminton atau apa, itu bulan puasa masih tetap ada nggak Mas? Masih tetap selama tidak mengganggu produktivitas, tidak mengganggu juga Puasanya ya, Mas, ya. puasanya. Masih aman-aman, jangan sampai gara-gara olahraga jadi buka. Jadi buka puasa ya sebelum buduk maghrib ya. Iya, Tapi kan biasanya after hours ya Mas ya, kita after hours ya. Biasanya setelah mungkin jam buka. sebelum buka mereka masih ada kesempatan untuk berolahraga di atas. Kebetulan kan di Telkom Landmark Tower ini di lantai 31 ada Fasilitas olahraga ya. fasilitas olahraga yang memang bisa dipakai oleh teman-teman Telkom Group. Oke deh, berarti tidak khawatir ya untuk menjaga kebugaran jasmani, khawatir. rohani selama bulan puasa ini. Nah, satu lagi Dok, tadi tuh kepikiran dokter sempat mention soal pola tidur nih. Ini kan ya kita tahu orang-orang yang bekerja ini ya Dok ya pasti harus pergi pagi dan nanti pulangnya juga lumayan, belum lagi ada taraweh. Untuk waktu tidur ini kan berpotensi kurang. Pembagiannya kayak gimana sih Dok? Karena kan pasti bangun lebih cepat nih untuk sahur dan setelah sahur kan tidak disarankan tidur lagi ya Dok kalau nggak salah nih. Iya, betul sekali. Jadi untuk mengatur pola tidur bulan puasa ini gimana Dok? Oke, baik. Jadi memang betul sekali tadi yang sudah Mbak Didi katakan, kalau memang setelah sahur baiknya ya tidak tidur karena kan kita baru menyelesaikan makan sahur ya. Artinya kalau kita baru makan berbaring itu juga kurang baik ya untuk kesehatan karena bisa jadi sisa-sisa makanan yang baru saja kita konsumsi itu naik ke kerongkongan atau bisa naik sampai ke tenggorokan. Artinya jika dilakukan berhari-hari berulang-ulang kali itu akan berdampak kurang baik untuk kesehatan. Kemudian efek lainnya kalau misalnya setelah sahur tidur itu potensi juga bisa kesiangan nih sholat subuhnya. Kesiangan sholat subuh, kesiangan memulai aktivitas. Biasanya kalau dari pagi udah mulai Kacau gitu ya. itu hari-harinya bisa jadi bad mood tuh, ke bawahnya bad mood. Jadi itulah kenapa disarankan memang tidak tidur lagi setelah dilakukan makan sahur.
Kemudian gimana sih cara mensiasati supaya kebutuhan untuk istirahat itu tercukupi? Karena kan memang mungkin kesibukan ya. Seringkali kita ini tidur malam itu lebih dari tengah malam. Mungkin selama periode Ramadan ini bisa dimajukan nih. Untuk Oke. istirahat bisa dimajukan, mungkin bisa start di jam 22 atau di jam 23 sehingga porsi tidur minimal 6 jamnya itu bisa tercukupi. Oke. Kemudian bisa juga untuk menutupi kekurangannya itu bisa di siang hari. Karena kan di siang hari selama bulan Ramadan tentunya tetap ada waktu istirahat ya. Biasanya kan digunakan untuk sholat siang. dan makan siang. Nah ini untuk waktu yang makan siangnya mungkin bisa dialihkan untuk tidur. Bisa disebut dengan power nap. Artinya Oke. tetap ada kebutuhan untuk tidur, untuk istirahat. Karena tidur juga ibadah ya Mas Agung ya selama bulan Ramadan Selama ya. bos nggak nyariin ya. Nah itu tuh Mas, di kantor boleh nggak tuh Mas tidur siang? Ya selama tidak mengganggu pekerjaan sih sebenarnya harusnya Boleh ya boleh-boleh aja sih Dan di waktu istirahat juga ya sebetulnya. di waktu jam istirahat. Ya. Artinya power nap yang tadi saya sampaikan adalah kebutuhan untuk tidur dengan waktu tidak terlalu lama sekitar 20 menit. Artinya memang tujuannya untuk mengembalikan kesegaran tubuh dan siap untuk kembali beraktivitas lagi. di siang hari. Artinya ada manfaatnya juga dan memang tidak disarankan lebih dari 20 sampai 30 menit karena khawatir jadi nyenyak. Pules ya. Jadi Sampai susah. maghrib itu ya. Gitu. Di kantor lagi ya. Artinya tetap dibatasi sekitar 20 sampai 30 menit tujuannya untuk mengembalikan kebugaran tubuh dan siap kembali untuk produktivitas bekerja kembali. Itu lama juga sih 20 sampai 30 tuh. Lumayan ya, bener Lumayan. sih kata dokter tadi. Biasanya kita makan kan setengah jam ya, itu dipakai buat Dialokasikan buat tidur ya Mbak tidur. Didi ya. Tapi biasanya memang kalau misalnya habis sholat itu biasanya udah mulai pada ngantuk, sepoi ada yang ngaji, ada sepoi terus balik Enak tidur. ya, suasana kalau bulan Ramadan Iya, tuh enak enak banget tuh habis Sejuk sholat zuhur, ngedengerin orang ngaji. Nyender ya. Tapi jangan kelamaan ya Jangan Mas, kelamaan, yang tetap penting jangan 20 kelamaan menit. itu. Pasang alarm mungkin ya Betul dok ya, sekali. Waktunya kembali bekerja ya kita kembali bekerja. sebelum ada yang telepon lagi ya mas. Belum. Di bel. Nah dok, tadi kan di Mas Agung juga sempat ngobrolin ya dok ya, ada siraman rohani gitu ya selama bulan puasa. Nah ini ada pengaruh nggak sih dok dari misalnya psikologis yang timbul saat kita mendengarkan siraman rohani, terus kita berbagi, kan kita bisa kalau berbagi senang gitu ya, maksudnya kita ngerasa wah bisa berguna, bisa apa, itu ada dampak nggak sih dok ke fisik gitu sebetulnya dari sisi kacamata kedokteran gitu dok? Oke, baik Mbak Didi. Jadi tadi memang sudah disampaikan kalau program di MD Media ini kan memang banyak sekali ya selama bulan Ramadan ini. Beberapa di antaranya adalah berkaitan dengan berbagi. Tentunya setelah berbagi itu pastinya orang yang mendapatkan pemberian dari kita akan merasakan senang. Tapi ternyata kita sendiri pun, kita yang berbagi pun akan merasakan dampak hal yang sama. Ya betul dok. Kenapa itu terjadi? Karena di dalam tubuh kita ini terdapat beberapa hormon, bilangnya hormon bahagia. Oke. Beberapa di antaranya adalah hormon dopamin, endorfin, serotonin, kemudian ada juga hormon oksitosin yang tujuannya memang akan berefek terhadap beberapa organ di dalam tubuh. Salah satunya adalah otak. Jadi setelah hormon itu keluar, hormon senang itu keluar, maka otak akan merespon dengan bisa bekerja lebih fokus. Kemudian bisa istirahat malamnya juga lebih nyenyak, lebih tenang. Kemudian bisa menerima masukan atau mungkin kalau dari pekerjaan bisa lebih mudah untuk menerima informasi-informasi baru. Artinya itu kan sangat bermanfaat ya untuk kita tetap bisa berproduktif selama bulan Ramadan. Selain itu adalah efeknya untuk organ jantung dan juga pembuluh darah. Efek dari hormon-hormon tersebut tadi akan membuat tubuh menjadi rileks. Rileksnya dari tubuh tentunya akan berdampak baik bagi pembuluh darah, mencegah terjadinya hipertensi. Kemudian efek jangka panjangnya bisa mencegah terjadinya riwayat stroke ya, stroke dan juga penyakit jantung koroner. Selain itu, efek dari hormon bahagia lainnya adalah bisa bermanfaat untuk sistem saraf otonom. Jadi seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, kemudian sistem saluran berkemih pun akan fungsinya akan menjadi lebih baik setelah dalam kondisi kita bahagia. Seperti itu Mbak Didi. Waduh,
Padahal maksudnya menurut kita itu kegiatan yang sederhana Simple ya. gitu, simple gitu, hanya berbagi, menyisihkan sebagian, berusaha ya selama bulan Ramadan kan ya Mas, maksudnya Iya. pengen lebih Berbagi ya. merasakan kebahagiaan tuh sama-sama gitu. Ternyata dampaknya secara fisik tuh Bagi diri sendiri iya, juga ternyata banyak dalam ya juga, manfaatnya ya. sampai ke hormon, semua bagian tubuh, jantung, dan bisa mencegah berbagai penyakit ya Dok ya. Betul sekali. Waduh, jadi makin semangat ya Mas ya. Semangat Mbak Harus Didi. Jadi semangat. harus sering berbagi ya. Berbagi tips juga nih sama teman-teman MDmers kan. Nah mungkin kalau boleh aku rangkum nih ya hasil obrolan kita hari ini. Selama berpuasa itu badan memang loyo gitu ya, memang agak lemes, tapi hanya karena beradaptasi. Sebetulnya di dalam tubuh itu malah lebih bagus saat berpuasa gitu. Dan ngomongin soal produktivitas selama di bulan Ramadan gitu, kayak seperti Mas Agung jelaskan gitu, banyak walaupun banyak kegiatan yang lebih positif, yang lebih berbagi gitu ya, membangkitkan rasa senang, itu juga ternyata memberikan dampak positif juga buat badan kita. Jadi sebetulnya selama bulan puasa ini jangan loyo tapi harus tambah produktif ya. Betul Lebih produktif di kerjaan, lebih produktif berbagi, lebih produktif beribadah. Pokoknya memang bulan yang baik banget sih bulan Ramadan ini ya. Nah gitu deh MDmers, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kebetulan baru juga azan, kita mau berbuka puasa juga nih kebetulan di Alhamdulillah. momen ini pas banget ya untungnya ngobrol-ngobrol kita. Makasih banget loh Dokter Laras, Mbak Mas Didi. Agung udah nemenin ngobrol-ngobrol. Nggak loyo kan? Enggak loyo, enggak loyo. Happy kan? Happy dong. Habis berbagi sama teman-teman MDmers. Oke, sampai di situ dulu. Ayo kita berbuka dulu. Boleh deh. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Nah, alhamdulillah nih kita sudah berbuka ya Dok ya. Mungkin itu sih edisi kita kali ini. Ada yang mau disampaikan nih buat closing Mas Agung? Oke, buat teman-teman yang sedang berpuasa, selamat berpuasa, menjalani aktivitas dengan baik. Semoga puasa tahun ini dapat afdol ya. Amin. Dan semangat buat MDmers. Semangat MDmers. Nah, kalau dari Dokter Laras nih mungkin ada yang mau disampaikan Dok terakhir nih. Ya, baik. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk rekan-rekan MDmers. Tetap jaga semangatnya, tetap jaga produktivitasnya, jaga kesehatan, dan anti loyo-loyo ya pastinya ya Mbak Anti Didi ya. loyo-loyo dong. Oke, mungkin dari saya jika ada rekan-rekan yang memang ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai kesehatan ataupun ingin memeriksakan pemeriksaan-pemeriksaan khusus untuk kesehatan pribadinya, atau bisa menghubungi kami di Telkomedika, mungkin yang paling mudah dari Instagram ya, boleh. @telkomedika. Nanti kita tambahin Di Dok sana- di sini oke, Dok. thank you. Di sana tentunya terdapat edukasi-edukasi menarik seputar kesehatan, dan juga kami punya paket-paket spesial selama bulan Ramadan, khususnya suplemen untuk menunjang produktivitas dalam bekerja juga. Anti loyo-loyo Betul pokoknya ya, Dok. sekali. Terima kasih untuk sesi sharingnya hari ini. Tetap jaga kesehatan dan better wellness every day. Asik, makasih banyak Dokter. Sama-sama Mbak Didi. Sekali lagi Mas Agung, Dokter Laras, makasih. Dan teman-teman MDmers yang udah nonton juga makasih. Sampai jumpa di episode podcast Boleh Tahu selanjutnya. Boleh tahu? Ya boleh lah.